Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penginputan saldo awal dari SIM Daping 2022 yang telah diauditit BPKRI ke SIM Daefnis 2023. Langkah pertama, kita koneksikan dulu WiFi-nya. Teman-teman bisa gunakan WiFi di kantor. Nah, ini sudah berhasil. Untuk teman-teman OPD, silakan login menggunakan user OPD masing-masing atau menggunakan user di buku panduan. Di sini saya menggunakan user admin. Klik login. Nah, di bawah ini telah terkoneksi ke database di server C22 audited. Saya keluarkan dulu. Saya memakai SIMDA offline aja karena jaringannya cukup lemot. Di sini saya telah menanam database SQL-nya di laptop ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat kertas kerja dari SIM Daping audited ini. Caranya klik laporan, menu laporan, SKPD, kemudian pembukuan akrual. Di sini untuk jenis laporannya kita pilih daftar saldo buku besar. Kemudian kita masukkan unit organisasi. Untuk itu saya di sini mencoba menginput dinas kesehatan ya. Pilih unit organisasi, dinas kesehatan. Untuk level rekeningnya pilih sub rincian objek. Untuk akunnya kita pilih aset terlebih dahulu. Perlu teman-teman ketahui, akun aset kewajiban ekuitas itu ada di neraca, pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah itu ada di LRA, pendapatan LO dan beban itu ada di laporan operasional. Maka kita buka yang aset terlebih dahulu. Kita akan membuat kertas kerja. Nah, ini maka muncul aset, laporan aset. Kita konvertkan file ini ke Excel. Caranya klik di sudut kanan atas ini, convert report. Kemudian pilih formatnya yaitu Microsoft Access 97 2000 XLL. Untuk destinationnya pilih des file. Kemudian klik OK. Pilih OK kembali. Nah, di sini kita akan membuat folder baru yaitu folder saldo awal dinas kesehatan. Di sini saya telah membuat folder. Contohnya seperti ini. Kita buat folder baru dinas kesehatan. Di dalamnya ini ada folder lagi yaitu neraca, LRA, LO. Aset itu maka di neraca, maka kita masukkan file folder di neraca. Di sini telah saya ekspor semua ke format Excel. Laporan setiap akunnya tadi yaitu aset, kewajiban LPE itu di neraca. Jangan lupa teman-teman namakan namanya tadi aset, karena saya telah membuat sini file aset. Maka kita closekan aja. Setelah aset, teman-teman convert kewajiban ekuitas. Langkahnya sama seperti tadi. Ekspor ke format Excel. Klik OK. Kemudian pilih di folder saldo awal.
Dinkes tadi. Untuk kewajiban masih di neraca, kemudian namanya file kewajiban. Kita lihat contoh file yang telah kita buat tadi di dokumen, yaitu folder saldo awal Dinkes. Nah, ini ada 3. Ada LO, RA, neraca. LO terdiri dari beban pendapatan, LA terdiri dari belanja, pembiayaan, pendapatan, kemudian neraca, aset, kewajiban, dan LPE. Maka saya telah membuat kertas kerja untuk penginputan saldo awalnya. Kertas kerja ini kita ambil dari Simdaping 2022 yang telah diaudited. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke link FMIS. Kita buka browser. Di sini saya memakai Mozilla Firefox. Bisa juga teman-teman buka Google Chrome. Kita buka Simda FMIS atau FMIS. Nah, ini untuk link Kabupaten Kepahayang. Silakan teman-teman OPD klik link di atas ini. Kemudian kita login ke akun atau user OPD masing-masing. Karena saya tidak dapat masuk ke user OPD masing-masing, misalnya Dinas Kesehatan, saya masuk user ke akun admin. Nah, oke, di sini telah masuk ke akun user, yaitu OPD Dinas Kesehatan ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan menginput saldo awal. Selanjutnya untuk menginput saldo awal ini caranya seperti ini. Kita pilih menu di sudut kanan ini, pilih menu akuntansi, kemudian pilih SKPD, kemudian pilih saldo awal. Untuk yang pertama kita akan menginput saldo awal neraca. Kita klik neraca. Nah, maka muncul seperti ini. Karena di sini telah diinput oleh teman OPD di Dinas Kesehatan, di sini rupanya belum menambahkan ekuitas, dan ekuitas akhirnya belum. Oh, sudah. Kita lihat laporan perubahan ekuitas yang kita convert tadi. Oh ya teman-teman, untuk akun ekuitas ini di Simdaping, teman-teman nggak usah di-convert ke Excel ya. Ini nggak bisa kita gunakan. Untuk kertas kerja ekuitasnya kita menggunakan laporan perubahan ekuitas. Nanti nilai-nilai yang dalam laporan perubahan ekuitas ini kita akan masukkan ke dalam neraca, saldo awal neraca. Nah, ini kita konversikan seperti biasa tadi. Karena saya sudah sepertinya belum. Dinas Kesehatan. Rupanya saya sudah mengkonversikannya. Ini saya namakan LPE, laporan perubahan ekuitas. Langkah selanjutnya kita akan membuka laporan perubahan ekuitas Dinas Kesehatan. Perlu teman-teman ketahui, Dinas Kesehatan ini memiliki koreksi ekuitas.
maka metodenya akan berbeda dengan tidak yang memiliki ekuitas. Kalau yang tidak memiliki ekuitas atau nilainya 0 di sini, maka metodenya seperti ini. Kita cukup mengambil nilai di laporan operasional, laporan perubahan ekuitas ini di akhir ekuitas akhir. Contohnya seperti ini. Kita kopikan saja ekuitas akhirnya, kemudian kita tambah saldo awal neraca, kita cari, kita pilih ekuitas. Kemudian kita centang ekuitas, pastikan nilai yang tadi. Untuk saldo awalnya kita pilih di kredit. Itu cara bila teman-teman OPD tidak memiliki koreksi ekuitas. Tapi di sini Dinas Kesehatan memiliki koreksi ekuitas. Caranya kita hapus dulu tadi, nggak usah dihapus. Kita tambahkan saldo awal neraca, kita cari koreksi ekuitas. Nah, di sini ada koreksi ekuitas lainnya. Pilih. Kemudian kita masukkan nilai koreksi ekuitas di LPE tahun 2022. Kita pastekan nilainya di kredit. Tapi untuk ekuitasnya tadi, untuk nilai ekuitasnya tadi kita tidak menggunakan nilai ekuitas akhir. Jika ada koreksi ekuitas, caranya kita kurangi dulu ekuitas akhir dikurang koreksi ekuitas. Maka nilai ini yang kita akan masukkan ke ekuitas di neracanya tadi. Kita ubah dulu ekuitas di neraca tadi. Kita pastekan kembali nilainya di kredit. Nah, ini telah selesai. Kemudian masih di kertas kerja laporan perubahan ekuitas, untuk tambah ekuitas awal saldo awal di neraca, kita masukkan nilai yang ekuitas akhir. Nah, karena ini sudah selesai, rupanya dimasukkan 177.540. Di sini 177.540. Maka sudah selesai ya. Saldo awalnya di kredit. Baik, telah selesai penginputan saldo awal di neraca. Kemudian kita lanjut ke LRA. Untuk LRA perlu teman-teman ketahui, kewajiban untuk dikonsolidasikan ini adalah laporan surplus defisit di LRA. Maka nilai kewajiban untuk dikonsolidasikan ini kita masukkan ke saldo awal di LRA. Caranya kita kopikan dulu kewajiban untuk dikonsolidasikan ini, nilainya tahun 2022. Sini belum ada ya. Ya, belum ada surplus defisitnya. Kemudian kita tambahkan saldo awal di RA. Cari rekening, kita cari surplus defisit. Nah, di sini telah muncul surplus defisit LRA. Kita centang, kemudian kita pastekan nilainya untuk saldo awalnya di kredit, kemudian kita simpan. Oke, telah selesai. Sepertinya teman-teman juga telah menginput saldo awal LRA ini.
maka kita lanjut ke saldo awal di LO. Nah, di sini juga teman-teman OPD di Dinas Kesehatan telah menginput saldo awal di LO. Ada beberapa trik untuk menginput saldo awal agar efisien dan cepat. Saya membagikan trik ini. Caranya kita buka kertas kerja yang telah kita converse tadi di Simdaping 2022. Nah, ini ya teman-teman, untuk rekening ini tidak bisa dikopikan lalu kita pastekan ke ini aset tadi kita di neraca. Kalau aset di neraca kita pastekan di saldo awal, maka rekening ini tidak akan ketemu. Salah. Nah, caranya kita akan menghapus spasi dan angka nolnya ini agar bisa muncul di pencarian di saldo awal FNIS. Caranya seperti ini. Kita blok semua kode rekening di neraca ini. Misalnya kita mau menginput saldo awal neraca. Kita blok semua. Kemudian kita pilih, kita ketik CTRH di keyboard, maka muncul find and replace. Caranya untuk menghapus spasi, kita menghapus spasi terlebih dahulu ya. Kita ketik find di what, kolom find what ini, ketik spasi 1 kali, kemudian kita replace all, klik OK, maka spasinya di sini akan hilang ya teman-teman. Kemudian kita akan menghilangkan angka 0. Kita ketik 0 1 kali, kemudian replace all. Nah, di sini nolnya telah hilang. Maka kode rekening ini akan bisa kita gunakan di Simda FNIS untuk di kolom pencarian. Agar mempermudah dalam pengerjaan, di sini saya akan membagi 2 kertas kerja dan Simda FNIS ini, sehingga memudahkan teman-teman untuk menginput saldo awal. Nah, di sini kolom yang angkanya 0 kita nggak perlu nginput ya teman-teman. Cukup yang ada angkanya saja, ada nilainya. Seperti kas dana kapitasi pada FKTP. Contohnya saya beri contoh ya. Kita cari kode rekening kas dana kapitasi pada FKTP ini, kita kopikan, kemudian kita pastekan, cari rekening, kita pastekan dalam kolom pencarian, klik enter. Nah, di sini telah muncul kas dana kapitasi pada FKTP. Kemudian teman-teman centang, lalu kopikan nilai yang ada di kolom kas dana kapitasi ini, kita pastekan. Untuk nilainya, teman-teman lihat nilai yang ada di kolom debit kredit. Kalau nilainya ada di debit, maka saldo awalnya di debit. Kemudian simpan. Nah, rekening sudah digunakan karena teman OPD di Dinkes telah menginput. Itu contohnya ya teman-teman, agar mempermudah penginputan. Begitu juga kertas kerja untuk kewajiban LPE, langkah-langkahnya sama. Hapus spasi di kode rekening dan tanda angka nolnya. Kemudian bagi 2 layar seperti ini, dan teman-teman kopikan. Agar tidak keliru dalam penginputan, teman-teman bisa menandakan bahwa
penginputan kas dana kapitasi pada FKTP ini telah selesai, di input di saldo awal, teman-teman cukup mewarnai seperti ini. Nah, kita warnai. Oke. Tadi untuk ekuitas dan koreksi ekuitasnya telah kita input, maka total debit dan kredit di neraca ini telah balance ya, telah sama. Maka ya, itu sudah benar. Caranya melihat apa ya ini sudah benar apa belum, kita bandingkan LPE di FNIS dengan LPE di Simdaping, apakah sudah sama apa belum. Caranya seperti ini. Klik menu dashboard di Simda FNIS. Teman-teman pilih penata usahaan, kemudian pilih laporan SKPD, pilih akuntansi, kemudian pilih jenis laporannya, pilih laporan perubahan ekuitas, pilih urusannya. Di sini dinas kesehatan ya, akun dinas kesehatan. Cetak laporan. Nah, ini telah muncul. Kemudian kita bandingkan di Simdaping 2022 yang telah diaudit BPKRI. Kita pilih jenis laporannya, laporan perubahan ekuitas, pilih unit organisasinya, dinas kesehatan, kemudian kita preview. Nah, sini kita bandingkan dengan Simda FNIS. Oke. Ekuitas akhirnya sudah benar. 117.540, di sini 117.540, 521, 731,52. Untuk surplus defisitnya sudah benar. Nah, ini koreksi ekuitasnya sudah sama. Kewajiban untuk dikonsolidasikan 6118 120 sudah sama, dan ekuitas akhirnya sudah sama. Tapi teman-teman perlu ketahui ya, di sini nilai ekuitas koreksi ekuitasnya di 2022 itu terbawa ke koreksi ekuitas di 2023. Jika ini teman-teman biarkan, nanti akan mempengaruhi di pelaporan akhir tahunnya nanti atau tutup tahunnya ya. Maka di antara neraca dan LPE itu nggak balance. Caranya kita akan menghapus nilai koreksi ekuitas ini yang terbawa dari 2022 ke 2023. Caranya kita akan menjurnal balik. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita buka Simda FNIS, kita akan menjurnal koreksi ekuitas 2023 yang tadi, yang terbawa dari 2022. Kita pilih menu akuntansi di dashboard, pilih SKPD, kemudian jurnal. Kemudian tambah jurnal, kita isi nomor bukti, contohnya seperti ini. Jurnal Bali, LPE, Dinkes 2023. Untuk tanggal buktinya pilih 01 Januari ya 2023. Tanggal refnya sama 01. Jenis laporannya kita pilih jenis jurnal umum Bali. Kita pilih ketik urusannya,
Kemudian kita klik simpan. Langkah selanjutnya kita pilih tanda lihat rincian seperti ini. Lalu kita tambahkan rincian. Uraian rekening, pilih rekening dari parameter. Sini kita cari ekuitas. Kita pilih koreksi ekuitas. Di sini ada 3: koreksi nilai persediaan, koreksi aset tetap. Maka saya pilih ekuitas lainnya. Untuk nilainya kita ambil di laporan perubahan ekuitas 2002 tadi. Kita kopikan, pastekan. Untuk ekuitas, koreksi ekuitasnya kita pilih di debit. Ya, koreksi ekuitasnya di debit. Kemudian kita tambahkan kembali, pilih rekening dari parameter, kita pilih ekuitas lagi, ekuitas, pilih ekuitas lagi, ekuitas. Kita pastekan nilai koreksi ekuitas tadi. Untuk jurnalnya kita pilih di kredit, kita simpan. Maka selisihnya sudah 0 ya. Kemudian kita postingkan jurnal yang sudah kita input tadi. Kita kopikan nomor buktinya. Kemudian teman-teman pilih menu SKPD, pilih menu akuntansi, pilih SKPD, pilih posting. Nah, di sini ada. Kita centangkan nomor tadi, atau teman-teman cari nomor yang telah di copy tadi. Kita posting. Nah, sekarang kita coba melihat koreksi ekuitas yang telah kita jurnal tadi. Pilih penatausahaan, laporan SKPD, akuntansi. Pilih jenis laporan, pilih laporan perubahan ekuitas. Pilih unit organisasi. Kemudian cetak laporan. Nah, di sini telah hilang ya, teman-teman. Koreksi ekuitasnya telah 0. Maka tidak lagi terbawa dari nilai koreksi ekuitas 2022. Untuk LPE tadi sudah sama ya, kita bandingkan tadi. Kita preview lagi, kita coba bandingkan lagi LPE nya apakah sudah sama. Sudah sama ya teman-teman. Kemudian kita bandingkan neracanya. Klik preview,
jenis laporannya neraca. Kemudian di FNIS masih sama, jenis laporannya kita pilih neraca juga. Nah, kita preview. Coba kita bandingkan di antara kolom 2022 di Simda FNIS dan kolom 2022 di Simda Pink. Di sini jumlah aset lancarnya telah sama, 34147,863. Kemudian coba kita lihat jumlah ekuitas, kewajiban dan ekuitasnya apakah sudah sama. Nah, sini sudah sama ya teman-teman, 121.512.634,08 sama. Nah, baik, di neracanya sudah sama. Kemudian kita bandingkan di LRA. Di FNIS juga kita pilih jenis laporannya, laporan realisasi anggaran, cetak laporan. Kita bandingkan kolom 2022 nya. Nah, ini kolom 2022 nya kita besarkan. Oke. Nah, di sini surplus defisitnya 61.288.614.156. Maka LRA-nya sudah sama ya antara Simda Pink dan Simda FNIS. Kemudian kita bandingkan laporan operasional LO. Di Simda FNIS kita pilih jenis laporannya, kita pilih laporan operasional. Oke. Dan cetak laporan. Di Simda Pink juga kita preview. Nah, kita lihat nilai bebannya apakah sudah sama apa belum. Untuk bebannya di sini Simda FNIS 58770, 529267. Untuk di Simda Pink 58770, 179 267. Oke. Sepertinya belum balance ya. Oh maaf, bukan yang ini ya. Ini beban daerah, beban operasinya ya 179 ya, sudah sama beban operasinya. Kemudian surplus defisitnya coba kita lihat apakah sama apa belum. Surplus defisitnya 57.473.829. Di sini 57.473.379. Sebentar. Oh bukan. Ini 57.473.829.79. Oke, sudah sama ya. Dan surplus defisit LO-nya 57.473.829.799,12. Baik, ini dinas kesehatan telah sama antara Simda Pink 2022 yang telah diaudit oleh Simda FNIS. Maka saldo awal di dinas kesehatan ini telah selesai. Oke, baiklah itu praktek saya untuk mencontohkan bagaimana teman-teman OPD di Kabupaten Payang untuk menginput saldo awal. Semoga penginputan saldo awal ini dapat membuat laporan keuangan setiap OPD menjadi komparatif
efisien, dan akuntabel. Demikian tahap-tahap pengumpulkan saldo awal yang saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami. Jika teman-teman OPD ingin bertanya, silakan langsung hubungi saya, dan silakan langsung untuk temui saya di kantor. Saya tutup penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.